Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Stianingsih dengan NPM 22401032212. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek analisis laporan keuangan PT Wood dan PT IMAS tahun 2021 hingga 2022. Materi yang akan dibahas yang pertama profil perusahaan, yang kedua analisis kegiatan operasi menggunakan metode common size dan index number, yang ketiga analisis kegiatan operasi dengan metode DuPont, yang keempat analisis laporan keuangan menggunakan laporan arus kas, yang kelima analisis likuiditas, dan yang keenam analisis solvabilitas. Profil perusahaan. Perusahaan yang digunakan yaitu yang pertama PT Integra Indokart Bina Tbk dengan kode Wood adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur furnitur dan produk kayu lainnya. Perusahaan yang kedua, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk dengan kode IMAS bergerak dalam bidang usaha otomotif, distributor kendaraan bermotor, serta usaha pendukung lainnya. Yang pertama, analisis kegiatan operasi menggunakan metode common size dan index number. Metode common size. PT Wood menunjukkan penurunan efisiensi operasional selama periode analisis, terutama terlihat dari kenaikan beban pokok penjualan yang berdampak pada penurunan laba bruto. Selain itu, perusahaan mengalami peningkatan beban penjualan dan beban administrasi, mengindikasikan kurang optimalnya pengendalian biaya. Ketergantungan pada utang juga meningkat, tercermin dari kenaikan beban bunga. Meskipun laba sebelum pajak turun dan laba bersih menyusut, PT Wood tetap menghasilkan keuntungan, namun kinerja komprehensifnya melemah, menandakan perlunya perbaikan efisiensi dan struktur keuangan. PT IMAS mengalami perbaikan signifikan dalam efisiensi operasional dengan penurunan beban pokok penjualan dan peningkatan laba bruto. Perusahaan juga berhasil menekan beban penjualan dan beban administrasinya, menunjukkan pengelolaan biaya yang lebih baik. Selain itu, beban bunga berkurang mencerminkan perbaikan struktur utang. Yang paling mencolok adalah perubahan laba sebelum pajak dari rugi menjadi untung. Kinerja komprehensifnya juga meningkat, menegaskan transformasi positif dalam profitabilitas dan kesehatan keuangan. Yang kedua, metode index number. PT Wood mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan dengan penurunan pendapatan. Meskipun beban pokok penjualan turun, laba bruto tetap merosot, menunjukkan tekanan pada margin keuntungan. Beban penjualan meningkat meski penjualan turun, sementara beban administrasi justru turun, menunjukkan upaya pengendalian biaya di sektor ini. Yang lebih memprihatinkan, laba sebelum pajak anjlok dan laba bersih menyusut. Penurunan beban bunga dan pajak tidak cukup untuk mengimbangi pelemahan profitabilitas. Kinerja komprehensif juga turun, mencerminkan melemahnya fundamental bisnis secara keseluruhan. PT IMAS menunjukkan tren kinerja yang kontradiktif. Di satu sisi pendapatan melonjak dengan peningkatan laba bruto yang fantastis, didorong efisiensi relatif beban pokok. Namun di sisi lain, perusahaan mengalami kerugian operasional yang ekstrim dengan laba sebelum pajak minus 4,073,95%, beralih dari untung, dan kerugian bersih 220,31%. Lonjakan beban administrasi menjadi indikator inefisiensi akut, meski beban penjualan masih proporsional terhadap pendapatan. Anomali muncul pada kinerja komprehensif yang secara nominal melambung, tetapi angka ini tidak mencerminkan realitas mengingat kerugian bersih yang dalam. Kemudian selanjutnya kesimpulan, PT Wood lebih unggul dalam hal stabilitas dan keberlanjutan bisnis meski pertumbuhannya terbatas. Sementara PT IMAS menunjukkan dinamika positif dalam pertumbuhan namun masih memiliki kelemahan kritis dalam manajemen biaya dan risiko keuangan yang perlu segera diatasi. Yang selanjutnya analisis kegiatan operasi dengan metode DuPont. PT Wood mengalami penurunan signifikan dalam berbagai indikator profitabilitas. ROA turun, margin laba bersih merosot, dan ROE anjlok. Meski demikian, perusahaan tetap menunjukkan beberapa aspek positif. Efisiensi aset masih lebih baik dibanding PT IMAS, leverage keuangan membaik dengan ketergantungan utang yang terkendali. Meski menurun, seluruh rasio tetap bernilai positif, menunjukkan kemampuan dasar menghasilkan laba masih terjaga. PT IMAS menunjukkan perbaikan dalam beberapa rasio kunci. ROA naik, margin laba bersih membaik, dan ROE positif. Namun, perusahaan masih menghadapi tantangan serius, seperti leverage keuangan sangat tinggi menunjukkan ketergantungan ekstrim pada utang, efisiensi aset masih rendah dibanding PT Wood, dan perbaikan rasio berasal dari basis yang sangat negatif di tahun sebelumnya, sehingga kinerja absolutnya masih relatif lemah. Kesimpulannya, berdasarkan kelima rasio DuPont, PT Wood menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik secara menyeluruh. Wood lebih unggul dalam profitabilitas, efisiensi aset, stabilitas keuangan, dan pengembalian modal
pemegang saham dibandingkan PT IMAS yang mengalami penurunan signifikan dan kerugian. Yang selanjutnya adalah analisis laporan keuangan menggunakan laporan arus kas. PT Wood menunjukkan ketergantungan tinggi pada pendanaan eksternal, terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. Pada 2021, arus kas operasi negatif memaksa perusahaan mengandalkan pendanaan eksternal, meski situasi membaik di 2022 dengan arus kas bebas yang berbalik positif. Namun, rasio kecukupan arus kas yang rendah mengindikasikan ketidakmampuan operasi dalam memenuhi kebutuhan kas normal, sehingga masih perlu pendanaan eksternal. Rasio reinvestasi kas yang sangat rendah, bahkan negatif, menunjukkan lemahnya kemampuan mengalokasikan kas untuk pertumbuhan bisnisnya. PT IMAS mengalami transisi dari ketergantungan pada arus kas operasi di 2021 ke pendanaan eksternal di 2022, meski tetap mempertahankan arus kas operasi positif. Perusahaan ini unggul dengan arus kas bebas yang konsisten positif dan rasio kecukupan arus kas sangat sehat, menunjukkan kemampuan kuat memenuhi kebutuhan kas dari operasi. Rasio reinvestasi kas yang tinggi mencerminkan komitmen kuat untuk pengembangan bisnis melalui investasi dalam aset tetap dan modal kerja, jauh melampaui standar industri. Kesimpulannya, PT IMAS menunjukkan posisi likuiditas dan kemampuan pembiayaan internal yang lebih kuat dibanding PT Wood dengan kinerja arus kas yang lebih sehat dan berkelanjutan. Sementara PT Wood masih bergantung pada pendanaan eksternal dan perlu peningkatan generasi kas operasional. Yang selanjutnya, analisis likuiditas. PT Wood menunjukkan beberapa tantangan dalam likuiditas selama periode 2 tahun. Asites rasio yang menurun mengindikasikan berkurangnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset likuid cepat. Meskipun terjadi peningkatan cash to current asset ratio dan cash current liability ratio, angka-angka ini masih relatif rendah. Yang paling mengkhawatirkan adalah cash flow ratio yang sempat negatif di tahun 2021 sebelum membaik di tahun 2022, menunjukkan kerentanan dalam menghasilkan arus kas operasional untuk memenuhi kewajiban lancar. Di sisi lain, PT IMAS menampilkan profil likuiditas yang lebih sehat. Perusahaan ini berhasil meningkatkan asites rasio serta mempertahankan cash to current asset rasio yang tinggi. Meskipun cash flow rasio mengalami penurunan, angka ini tetap lebih baik dibandingkan PT Wood. Pencapaian PT IMAS dalam cash to current liability berasal dari basis yang lebih kuat di tahun sebelumnya. Kesimpulannya, PT IMAS menunjukkan kondisi likuiditas yang jauh lebih sehat daripada PT Wood dengan rasio-rasio yang lebih kuat pada semua aspek, terutama pada cash flow rasio dan kemampuan membayar kewajiban tanpa bergantung pada persediaan. Yang terakhir, analisis solvabilitas. PT Wood menunjukkan perkembangan positif dalam struktur permodalannya selama periode 2 tahun. Debt to equity rasio perusahaan mengalami penurunan, diikuti dengan penurunan rasio utang bersih terhadap modal. Perbaikan juga terlihat pada rasio utang jangka panjang terhadap modal yang turun, serta rasio utang bersih terhadap modal bersih yang berkurang. Tren penurunan yang konsisten di semua rasio utang ini mengindikasikan bahwa PT Wood berhasil mengurangi ketergantungannya terhadap pembiayaan utang dan membangun struktur modal yang lebih sehat dengan risiko keuangan yang semakin rendah. Di sisi lain, PT IMAS meskipun menunjukkan tren perbaikan dalam beberapa rasio utang, masih memiliki struktur modal yang relatif berat terhadap utang. DER perusahaan tetap tinggi di tahun sebelumnya. Rasio utang bersih terhadap modal dan utang jangka panjang terhadap modal menunjukkan ketergantungan yang signifikan terhadap pembiayaan utang. Kondisi ini diperkuat dengan rasio utang bersih terhadap modal bersih yang masih berada di level 0,6434 mengindikasikan bahwa sebagian besar modal bersih perusahaan masih bersumber dari utang daripada ekuitas. Kesimpulannya, PT Wood memiliki struktur modal yang lebih konservatif dan sehat dengan kecenderungan mengurangi ketergantungan pada utang. Sementara PT IMAS menunjukkan perbaikan masih memiliki profil utang yang agresif dengan risiko keuangan yang lebih tinggi. Kesimpulannya, PT IMAS menunjukkan kinerja keuangan yang lebih unggul dan sehat dibandingkan PT Wood. PT IMAS konsisten menghasilkan kas kuat, arus kas bebas positif, rasio kecukupan arus kas baik, kemampuan reinvestasi superior, kemandirian finansial tinggi, manajemen modal kerja efisien, serta profitabilitas dan stabilitas keuangan yang baik. Sebaliknya, PT Wood meskipun ada perbaikan, masih memiliki keterbatasan pada rasio kecukupan arus kas dan kemampuan reinvestasi, serta lebih bergantung pada pendanaan eksternal. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.